Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di acara Morning Call GPIB di pagi hari ini bersama saya Pendeta Erien Mamengko Hamantoham yang saat ini ditugaskan sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel Tempino, Pospel Kes Exaudia Muara Bulia, Jambi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Jika Alkitab kita sudah tersedia, mari terlebih dahulu kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang malam telah Engkau sertai, berikan pemulihan tenaga dan semangat sehingga kami boleh memperoleh istirahat yang cukup untuk bangun pagi hari ini dengan semangat dan sukacita yang melimpah, menyambut hari baru yang menjadi anugerah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Karena itu ya Tuhan, izinkan kami mengawali hari kami di pagi ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami untuk kami perbuat dalam hidup kami ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42 di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema yang diberikan oleh Sabda Bina Umat di pagi hari ini ialah membangun kebiasaan yang baik. Berbicara tentang kebiasaan, mungkin sebagian dari kita ataupun pastinya semua orang ya, punya minat, hobi terhadap sesuatu yang menarik. Yang artinya setiap orang punya kegemaran yang berbeda-beda. Yang membedakan ialah ada orang yang menekuni hobinya hingga menjadi seseorang yang mahir. Tetapi ada juga orang yang membangun kebiasaan ataupun hobinya berdasarkan apa yang sedang marak terjadi. Kenapa saya katakan demikian di musim COVID ini? Begitu banyak hal-hal baru yang berkembang, mulai dari kebiasaan-kebiasaan unik seperti memelihara tanaman ataupun membuat prakarya-prakarya unik yang kesannya musiman. Tetapi ada juga orang yang ketika dia meminati sesuatu, maka dia melakukannya berkali-kali hingga dia mahir di dalamnya. Tentu saja dengan dasar rasa senang, suka, gemar. Sebagai contoh mungkin seseorang yang membuat sebuah kue yang enak, tentu saja tidak terjadi begitu saja. Ketika dia coba buat pertama langsung jadi dan enak, walaupun dengan resep yang tepat. Tentu saja setiap orang mengalami pengalamannya sendiri ketika menjalankan hobinya itu. Dengan berbagai macam tantangan, belajar di setiap kali ada kesalahan, hingga menemukan kesempurnaan dari hasil ataupun karyanya. Berbicara tentang membangun kebiasaan yang baik dan berbicara tentang kegemaran ataupun hobi, saya mengutip sedikit perkataan dari seorang aktor ternama. Jika Bapak Ibu tahu, aktor tersebut bernama Bruce Lee. Bapak Ibu, dia pernah mengatakan bahwa aku tidak takut kepada seseorang yang telah berlatih melakukan 10.000 tendangan sekali waktu. Tetapi aku takut terhadap seseorang yang berlatih melakukan satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Yang kurang lebih berkesinambungan dengan apa yang saya ungkapkan di awal. Bahwa bukan soal banyaknya yang bisa kita perbuat, tetapi tentang ketekunan dalam menjalani masa dan waktu untuk mempersiapkan dan menyempurnakan. Berbicara tentang kata sempurna, mempersiapkan kebiasaan,
Maka apa yang disampaikan dari firman di hari ini tentang cara hidup jemaat yang pertama mungkin cuma 2 ayat tetapi punya makna yang mendalam. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat 41, maka dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pembaptisan itu adalah respon mereka terhadap jawaban Petrus yang menyatakan di ayat 38 bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jawaban Petrus tentu saja menjadi satu langkah baru terhadap jemaat yang pertama yang memutuskan untuk mengikuti Kristus dengan cara memberi diri mereka dibaptis. Dan respon dari jemaat pertama tentu saja sangat menarik. Kenapa? Karena ketika mereka memberi diri mereka dibaptis, luapan kegembiraan itu nyata dengan bertambahnya jumlah jiwa yang juga turut ikut serta di dalam pembaptisan tersebut, yang dikatakan kira-kira 3.000 jiwa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses ataupun jawaban dari pembaptisan tersebut bukanlah satu-satunya hal yang menjadi penyelesaian. Seperti yang dikatakan oleh Petrus bahwa hendaklah diri kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tetapi di awal dia katakan apa? Bertobatlah. Tetapi apakah ketika seseorang bertobat lalu dibaptis maka jawaban itu selesai? Tentu tidak. Maka apa yang dinyatakan di ayat 42 menjadi dengungan keras, menjadi pengajaran yang utama untuk kita, bahwa ketika mereka sudah memberi diri mereka dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Respon utama dari jemaat yang pertama sungguh luar biasa. Mereka bukan hanya berbondong-bondong mencari baptisan semata, tetapi mereka menunjukkannya dengan sikap hidup yang luar biasa. Bahwa seseorang yang menerima Kristus bukan hanya dalam proses baptisan saja, tetapi juga dengan cara hidup yang mampu mereka nyatakan. Yaitu dengan apa? Dengan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berjalannya waktu di masa sekarang ini, tidak mudah untuk seseorang hidup dalam ketekunan di dalam pengajaran. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang yang menyatakan mengikut Kristus, mau sungguh sanggup dengan segenap hati, tetapi tidak siap dengan proses yang berjalan, yaitu senantiasa belajar dan bertekun. Kata tekun di sini artinya tidak berhenti, berlanjut, terus menerus, taat dan setia. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berjalannya waktu seringkali rasa ingin seseorang pudar dengan rasa jenuh. Sehingga firman ini kembali menjadi dengungan keras bagi kita, menjadi warning lagi bagi kita bahwa apa? Bahwa ketika kita mau mengikuti Kristus, bukan tentang seberapa banyak kita mengatakan saya mau Tuhan, atau seberapa banyak dengan segenap hati, tetapi tentang tindakan nyata. Bahwa apakah kesetiaan kita disertai dengan ketekunan untuk terus belajar. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang selesai dalam proses belajarnya di dalam Tuhan. Setiap kita mengalami proses belajar terus menerus. Tidak ada orang yang siap ketika dia melaksanakan segala sesuatu, artinya siap selesai. Tentu tidak. Ketika nafas hidup ini masih diberikan Tuhan, tentu tanggung jawab kita masih sangat besar. Masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Maka ketekunan itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar dari apa? Dari firman Tuhan. Bahwa langkah-langkah hidup kita akan menjadi jauh lebih baik ketika kita sungguh-sungguh mau tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat.
Proses belajar kita terus berlanjut. Dan setelah kita belajar di dalamnya, kita juga hidup di dalam persekutuan. Bukan hidup untuk diri sendiri. Banyak orang dengan ambisi hadir di dalam persekutuan jemaat dengan begitu banyak keinginan, begitu banyak kerinduan. Ketika tidak terpenuhi, mundur perlahan-lahan, menarik diri. Oleh karena itu, kata hidup di dalam persekutuan itu tentu juga menjadi sesuatu yang tentunya mengajarkan kita bahwa persekutuan itu tidak semudah seseorang hidup dalam jemaat, tetapi ketika dia turut serta hadir di dalam pelayanan itu, turut serta mengambil bagian di dalamnya, walaupun tidak semua hal terjadi seturut dengan keinginannya, ia tetap bertahan di dalam pelayanan itu, ia tetap bertahan di dalam persekutuan itu. Dan yang paling penting ialah ketika dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Kristus. Maka mereka juga menyatakan bukan hanya belajar, bukan hanya bersekutu, tetapi melakukan apa yang Kristus perbuat di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Minggu Pentakosta ini, kita kembali disadarkan bahwa membangun kebiasaan yang baik bukan terjadi 1 atau 2 hari, tetapi di sepanjang kehidupan kita. Belajar mengikuti Tuhan itu tidak pernah ada kata berhenti, tetapi terus berlanjut. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan persiapkan bagi kita untuk melangkah di hari depan. Tentu setiap kita menjalani proses yang berbeda, tetapi yang mempersatukan kita ialah Kristus itu sendiri. Ketika kita hidup di dalamnya, maka dengan segenap hati kita menjalani hidup ini bersama Dia. Maka kiranya melalui firman kita di pagi hari ini, kita diberi semangat yang baru bahwa kita sanggup bersama Tuhan. Belajar terus, tekun terus, taat terus. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Ketika kita belajar dengan tekun, maka tentu hasil yang kita dapatkan pun pasti yang terbaik. Percayalah kepada Tuhan. Dengan hidup tekun dan taat kepadanya, maka Tuhan akan mempersiapkan jalan yang terbaik yang Ia kehendaki untuk kita lalui bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa ketekunan kami dalam memahami setiap pembelajaran hidup adalah hal yang utama yang harus kami pelajari. Kami tahu Tuhan, seringkali kami jenuh, kami lelah dengan hal-hal yang terjadi. Kami merasa tidak kuat, kami merasa tidak mampu. Tetapi menjalani Minggu Pentakosta ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Engkau ada bersama kami memiliki Engkau. Tidak ada satu langkah pun yang kami lalui tanpa dalam pengawasan, tanpa bimbingan. Tentu saja Engkau ada dalam hal membimbing dan memperlengkapi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa firman-Mu kami belajar di dalamnya. Agar tetap kuat di dalam pembelajaran hidup, di dalam persekutuan kami. Terutama di dalam menyatakan tindakan-tindakan yang nyata di dalam hidup kami ini. Untuk mengikuti apa yang telah Engkau perbuat. Sehingga kami boleh menyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Pagi ini Tuhan, kami mengawali hidup kami dengan mendengarkan firman-Mu, maka kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk melangkah bersama-Mu, agar kami tetap kuat, tetap mampu menjalani hari-hari kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sumber kekuatan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu serta saudaraku sekalian untuk menjalani satu hari yang penuh berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi.